ternyata enak ini. Jika saya bayangkan
wong prasaja mung welir aja lare demen lamis padha karo demen citra tumrapé sesrak hubungan moh aja seneng lawe tepuk tangan seneng lawe padha karo seneng
keluarga gerakan jalan lurus DPD Puro. Jadi ingin pemanggalan di acara ini pun Bapak Imam Suranto. Monggo ingkang badhe ngajengaken Niki mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkah darinya lah kita dapat berada di tempat ini. Yang terhormat Ketua Umum Gerakan Jalan Lurus Bapak Haji Rianta SH, yang kami hormati Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Gerakan Jalan Lurus Bapak Ali Yusron, yang kami hormati Bupati Grobogan atau yang mewakili, yang kami hormati Kapolres Grobogan atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Kejaksaan Negeri Grobogan atau yang mewakili, dan seluruh tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Acara pelantikan pengurus Gerakan Jalan Lurus, Dewan Pimpinan Cabang dan pengurus ranting Kecamatan Kabupaten Grobogan, Kamis 23 Februari tahun 2023 dimulai. Saya ucapkan terima kasih dan selamat datang di Pendopo Kabupaten Grobogan. Perkenankan saya Duyeni Widyastuti yang akan memandu acara pada siang hari ini. Dan susunan acara hari ini adalah: pertama, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya; kedua, doa; ketiga, pengukuhan pengurus Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Jalan Lurus dan pengurus ranting Kecamatan Kabupaten Grobogan, dan yang keempat adalah sambutan-sambutan. Hadirin yang berbahagia, mengawali acara pada hari ini, mari bersama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Erna Agustina. Hadirin dimohon berdiri. Dilanjutkan dengan Maris Gerakan Jalan Lurus.
Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Seraya memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, berharap acara hari ini berjalan lancar dan membawa keberkahan. Mari bersama kita panjatkan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Haji Ahmad Sulasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin. La haula wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat limpahan nikmat dan karunia-Mu ya Allah, dan berkenan kehendak takdir-Mu kami dapat hadir di sini dalam rangka pelantikan pengurus DPC DGL Kabupaten Grobogan. Terimalah kehadiran kami dengan sifat-Mu yang rahman dan rahim. Jadikanlah acara ini Engkau ridhoi dan berkahi ya Allah. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa lagi Maha Perkasa. Engkaulah pemilik kekuatan dan kekuasaan yang abadi. Segala kekuatan dan kekuasaan tunduk di hadapan-Mu. Engkau anugerahkan kekuatan dan kekuasaan kepada siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dan kekuatan dari siapa yang Engkau kehendaki. Anugerahkanlah kepada saudara-saudara kami yang pada pagi hari ini akan dilantik menjadi pengurus DGL DPC Kabupaten Grobogan untuk mampu menjalankan tugas, karena tugas yang akan diemban sangatlah berat. Agar kami memiliki kekuatan lahir maupun batin, kecerdasan dalam berpikir, kesungguhan dalam berkarya, keikhlasan dalam bekerja, serta kemudahan dalam segala urusan, agar kami semua ini mampu mengemban tugas yang berat sesuai dengan visi dan misi DGL, yaitu mendukung hal yang benar dan meluruskan atau melawan hal yang tidak benar atau yang bengkok. Semoga semua mampu menjalankan tugas dengan seadil-adilnya dan sejujur-jujurnya sebagai wujud pengabdian dan penghambaan kepadamu. Allahumma ya Allah, Tuhan memberi petunjuk. Engkaulah yang maha memberi petunjuk. Amin. Tunjukilah
kepada kami bahwa yang benar adalah benar dan berikan kekuatan kepada kami untuk menegakkannya, dan tunjukilah kepada kami bahwa yang salah adalah salah, dan berikan kekuatan kepada kami untuk menghindarinya. Jadikanlah tugas yang Engkau amanahkan kepada kami ini sebagai ladang amal yang akan mengalirkan pahala kepada kami yang kelak akan memberikan timbangan kebaikan di sisimu. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari fitnah dunia yang menggiurkan sehingga kami terlena. Tunjukkanlah kami, jauhkanlah kami dari kesibukan yang melenakan diri kami. Fitnah jabatan yang kami emban bisa menjadikan kami bersifat angkuh dan sombong karenanya. Ya Allah, Tuhan kami yang senantiasa tetap kami jadikan pelindung kami. Kami mohon ridho-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa dan kekhilafan kami, dosa dan kekhilafan orang tua kami, guru-guru kami, dan para pemimpin kami. Sesungguhnya Engkaulah Maha Pengampun, lagi Maha Penerima Taubat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, memasuki acara selanjutnya adalah pengukuhan pengurus Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Jalan Lurus dan pengurus ranting Kecamatan Kabupaten Grobogan oleh Bapak Haji Rianta SH. Kepada nama-nama pengurus yang kami sebutkan, dimohon menempatkan diri. Susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Jalan Lurus Kabupaten Grobogan masa bakti tahun 2023-2028. Pembina Haji Rianta SH dan Ali Yusron. Ketua Imam Suranto. Wakil Ketua Son Haji. Sekretaris Asih Sulistiowati. Bendahara Agus Sabto. Bidang-bidang Hukum Trenggono Litbang Ahmad Sulasi. Humas Untung Sriwaluyo, OKK Sutrisno, Dokumentasi Puji Daryana, Sekretariat Perkantoran Erna Agustina, SDM Hadi Subroto SH, Joko Siswanto, Ekonomi Sosial Agus Dwi Hantoro, Jonet Siswantoro. Susunan Dewan Pengurus Ranting Kecamatan. Kecamatan Tanggung Harjo, Son Haji Mohtaro. Kecamatan Kedung Jati, Daryoto Jumadi. Kecamatan Gubuk, Rohani Subianto. Kecamatan Tegowanu, Untung Sriwaluyo. Kecamatan Godo, Mukhtar. Kecamatan Karangrayung, Tatang Sujana. Kecamatan Kelambu, Sahlan dan Ahmad Sulasi. Kecamatan Penawangan, Dwi Sucipto. Kecamatan Grobogan, Usmayeni. Kecamatan Berati, Jasri. Kecamatan Purwodadi, Rusbianto. Kecamatan Toroh, Aris Joko. Kecamatan Geyer, Mardian Ivan.
Kecamatan Pulau Kulon, Siswo Sunarto. Kecamatan Gabus, Yusna. Kecamatan Birosari, Agus. Dan Kecamatan Ngaringan, Mintono. Kepada nama-nama yang kami sebutkan, dimohon menempatkan diri. Dimohon dengan hormat Bapak Haji Riyanta SH selaku Ketua Umum Gerakan Jalan Lurus untuk melantik Dewan Pengurus Cabang Gerakan Jalan Lurus dan Pengurus Ranting Kecamatan Gerakan Jalan Lurus Kabupaten Grobogan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memohon ridho kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara semuanya, saya lantik dan saya kukuhkan menjadi pengurus organisasi masyarakat Gerakan Jalan Lurus tingkat Kabupaten Grobogan dan pengurus tingkat kecamatan se-Kabupaten Grobogan. Kepada saudara-saudara yang hari ini saya lantik dapat melaksanakan tugas-tugas organisasi Gerakan Jalan Lurus dengan penuh tanggung jawab. Kemudian pesan saya, jangan mencari kesalahan siapapun, tetapi ketika saudara-saudara semua menemukan kesalahan, tolong diingatkan sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kemudian juga kami ingatkan bahwa Gerakan Jalan Lurus bukanlah suatu gerombolan. Jadi sekali lagi, Gerakan Jalan Lurus ini bukan gerombolan, tetapi Gerakan Jalan Lurus adalah merupakan suatu organisasi yang mempunyai cita-cita luhur sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Oleh karena itu, tugas ini sangat berat. Anggota Gerakan Jalan Lurus harus bisa menjadi contoh, bisa menjadi teladan, bisa menjadi pelopor, khususnya di dalam kebaikan. Dan juga saya menekankan pada saudara-saudara sekalian, bertindaklah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Kemudian berikanlah bantuan-bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan, khususnya masyarakat kecil. Kemudian saya juga menekankan anggota Gerakan Jalan Lurus tidak perlu mempunyai rasa takut dengan siapapun. Jadi sekali lagi, Gerakan Jalan Lurus tidak perlu takut dengan siapapun, tapi takutlah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Itu kata pelantikan saya. Selamat bertugas. Semoga Tuhan Allah meridhoi kita semua. Amin. Mohon pembawa bendera Pataka untuk memasuki tempat pelantikan.
ini adalah penghormatan Gerakan Jalan Lurus. Laksanakan tugas organisasi ini dengan penuh tanggung jawab. Lakukan berjalankan organisasi. Terima kasih. Siap, laksanakan. Dari tempat. Berkenan Bapak Haji Rianta dan segenap pengurus Gerakan Jalan Lurus untuk bisa kembali ke tempat dulu. Ucapan selamat kepada pengurus Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Jalan Lurus Kabupaten Grobogan. Selamat mengemban tugas, semoga membawa keberkahan untuk kita semua. Sekalian foto bersama Pak. Dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Mungkin agak rapat Bapak biar kelihatan semua. Ya. Ya, yang muda di depan bisa cewek. Satu, dua, tiga. Jangan jempol, jangan pakai jempol. Siap, Pak. Perkasa. Tangan kiri. Nah. Satu, dua, tiga. NKRI Indonesia, Gerakan Jalan Lurus, Merdeka, Merdeka, Merdeka. Silakan sekali lagi bisa menyanyikan Bagimu Negeri ya, ini ya. Bagimu negeri jiwa raga kami. Tangan mengepal. Kami berbakti padamu negeri, kami berbakti padamu negeri.
untuk nyanyi. Yang cilik 3 tahun. Bapak Ibu yang kami hormati, sambil menunggu kerawuhan dari Ibu Bupati, monggo dipun sambi hidangan yang sudah ada, seraya kita menunggu kehadiran beliau. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya adalah sambutan. Sambutan yang pertama adalah sambutan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Terdiri Gerakan Jalan Lurus Kabupaten Grobogan. Kepada yang kami hormati Bapak Imam Suranto, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Yang saya hormati Bapak Haji Rianta Sarjana Hukum selaku Ketua Umum Gerakan Jalan Lurus, Bapak Parakut yang saya hormati Ketua DPW Gerakan Jalan Lurus Jawa Tengah, pengurus DPC yang saya hormati Bupati Grobogan dan atau yang mewakili, yang berbahagia yang saya hormati Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Grobogan atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Kapolres Grobogan atau yang mewakili, yang saya hormati perlindungan Bapak Kepala Kodim 0717 Grobogan atau yang mewakili. Di Gerakan Jalan Lurus masih dipercaya rekan-rekan masih berada pengurus DPC Gerakan Jalan Lurus Kabupaten Grobogan dan ranting, semoga tercurah yang berbahagia junjungan Nabi Agung Muhammad Rasulullah. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan yang telah membimbing kita jadi insan, memberikan kekuatan yang perlindungan sehingga merasa sampai detik ini denyut nadi Gerakan Jalan Lurus masih dipercaya dan masih berada di bumi Indonesia, khususnya Kabupaten Grobogan. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan Nabi Agung Muhammad Rasulullah SAW beserta para sahabat-sahabatnya yang insya Allah dengan bimbingan beliau, dengan suri tauladan beliau, kita menjadi insan yang merasa bersyukur, merasa punya tanggung jawab sebagai masyarakat atau pemimpin untuk menegakkan kebenaran. Saya mengucapkan banyak terima kasih pada beliau Bapak Rianta yang telah jauh-jauh dari Jakarta. Semalam kontak saya sempat mengkhawatirkan beliau. Saya hanya berpesan Pak Rianta, pokoknya kesehatan dijaga, stamina dijaga, karena tugas panjenengan masih jauh sekali dan masih banyak. Karena DJL, pesan beliau, merupakan organisasi mulia yang telah dirintis oleh beliau sebelum beliau dilantik di Senayan. Jadi saudara-saudara sekalian, cikal bakal beliau mendirikan DJL itu sudah lama sekali. Saya kontak sama beliau, Pak Rianta, apakah panjenengan ketika sudah di Senayan, apa DJL berhenti sampai di sini? Beliau menyatakan, tidak Mas, tetap jalan. Nanti komando akan saya pegang dan teman-teman yang di lapangan saya yakin tetap bisa amanah. Merdeka! Merdeka! Kita aplaus, berikan tepuk tangan untuk Pak Rianta. Dan kita doakan semoga Pak Rianta dan Ibu
yang setia mendampingi beliau diberikan panjang umur, kesehatan, istiqomah, kekuatan dalam mengemban tugas organisasi GJL dan tugas sebagai wakil rakyat di DPR. Amin amin ya rabbal alamin. Saya juga ucapkan terima kasih untuk jajaran Forkompinda, Bupati yang kemarin kita sudah hubungi. Kebetulan hari ini bertepatan dengan hari jadi Kabupaten Grobogan yang ke-297, dan ini memang cukup padat sekali. Dan saya sampaikan kepada teman-teman baik yang berada di DPC, Ranting ataupun wilayah Jawa Tengah, Bupati Grobogan bersama Forkompinda sangat mengapresiasi keberadaan hadirnya GJL di Grobogan. Ini suatu amanah berat, sehingga saya sering matur pada panjenengan agar berhati-hati menggunakan GJL, dan mohon Pak Rianta dalam melantik tadi berwasiat, berpesan amanahnya tolong dicamkan dalam lubuk hati yang paling dalam. GJL lahir dalam rangka menjaga kesatuan dan persatuan bangsa, ikut peran aktif dalam memajukan pembangunan di tanah air, khususnya Kabupaten Grobogan, dengan slogan sing salah disalahke, sing bener dibenerke. Dan ini merupakan suatu moto yang filosofinya sangat panjang sekali, dan ini sangat melekat di hati teman-teman yang telah bergabung di GJL. Semoga setelah pelantikan pada pagi hari ini, teman-teman bisa menjalankan amanah dengan baik, bisa menjaga panji-panji GJL secara amanah. Dan ini rombongan Ibu Bupati Forkompinda sampun kondur habis ziarah, karena ini merupakan kegiatan rutin yang harus dilaksanakan beliau ketika mau melaksanakan hari jadi Grobogan. Dan ada dua tempat tadi untuk Bupati dan Forkompinda di Grobogan dengan Pak Wakil, Pak Sekda, dan Pak Waka Polres berada di makam Getas Kendowo. Dan mudah-mudahan dengan momen hari jadi Kabupaten Grobogan yang ke-297, kita Ormas GJL bisa mewarnai, bisa menjadikan suri teladan, sehingga pejabat dan warga Grobogan dengan hadirnya Ormas GJL bisa nyaman dan terlindungi. Dan yang terakhir, saya tetap memohon dukungan dan support teman-teman sekalian, baik yang berada di DPC dan Ranting. Intinya koordinasi secara terbuka. Saya akan open saja karena saya sudah sepuh, usia kepala 5 sing digoleki opo gitu loh. Kalau ormas ini bukan untuk ladang ibadah kita, amal ma'ruf nahi mungkar. Jadi saya sampaikan ke teman-teman, kita bisa mendapat ridho, manfaat, bahagia dunia akhirat di GJL, dan kita bisa dilaknat atau mendapat kesengsaraan dunia dan akhirat di GJL. Ini tergantung niat dan cita-cita kita bersama. Tapi saya matur, kalau teman-teman merenungkan dan bisa mensikapi dan melaksanakan apa yang diperintahkan beliau selaku ketua umum, insya Allah akan selamat dunia dan akhirat. Itu nanti setelah ini Pak Ketua dan Pak Ketua Wilayah kita secepatnya mengadakan rapat kerja di tingkat DPC, dan kita secara maraton akan mengadakan pelantikan di tingkat ranting kecamatan. Mohon support dan doa restunya Bapak-bapak senior. Mungkin itu yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. GJL NKRI harga mati, GJL untuk Indonesia
Gerakan Jalan Lurus Provinsi Jawa Tengah kepada Bapak Ali Yusron kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Yang saya hormati Pak Ketua Umum Pak Riana, semoga sehat selalu, dan Pak Ibu Ulum. Yang saya hormati Pak Kapolsek yang bisa rawuh di acara ini, dan Pak Kejaksaan di Grobogan, maaf. Yang saya hormati Ketua Pak Imam yang barusan dilantik di Grobogan, mudah-mudahan tetap semangat selalu. Dan yang saya hormati saudara kita Kaswin yang baru hadir, Ketua DJL Kabupaten Pati, Barometer Pati. Dan yang saya hormati vokal kita Mas, saya bilang bukan Mas Kama saja, di Sukolilo. Beliaunya yang selalu semangat untuk mendukung KCA, setiap cetak terus. DJL selalu semangat tanpa adanya Kang Sumadi. Puji syukur mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan senantiasa kita berharap ridhonya di hari yaumul qiyamah nanti, bisa menolong kita dengan perbuatan amal kita masing-masing. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kita sepanjang kita benar, sepanjang kita itu amanah, sepanjang kita itu melakukan perbuatan-perbuatan yang diridhoi Allah dan selalu bertakwa kepada Allah. Terima kasih. Dalam kesempatan kali ini perlu kami sampaikan sedikit permasalahan-permasalahan yang ada di beberapa kabupaten. Ada yang bertanya kepada kami, Pak Ketua Umum dan saudara-saudara sekalian, DJL harus memberikan contoh terbaik bagi diri kita sendiri, terutama kepada LSM, Pak. LSM itu civil society adalah sebagai pengawas, tetapi di dalam lapangan, Pak Kapolsek, mohon izin, Pak, ini LSM ini menjadi sebuah sebuah bahasa yang selalu oknum LSM ini meminta uang kepada pejabat-pejabat publik atau subkontraktor atau pengusaha. Ini saya tekankan, saya sebagai ketua Gerakan Jalur Provinsi Jawa Tengah bersama kita semua, kita harus ke depan harus memberikan contoh yang baik. Jika ada LSM yang mengatasnamakan Gerakan Jalan Lurus, kita koordinasi secara baik. Jangan sampai Gerakan Jalan Lurus itu mencoreng diri kita sendiri, meminta uang. Kalau Gerakan Jalan Lurus ini sudah baik saat ini, tapi oknum-oknumnya nanti jangan mengatasnamakan Gerakan Jalan Lurus itu meminta uang kepada pejabat-pejabat terkait atau pengusaha-pengusaha terkait atau semua para pihak. Jangan sampai LSM kita itu harus punya pendirian, harus punya pekerjaan, harus punya kredibilitas yang tinggi. Jangan sampai LSM itu meminta-minta. Contoh seperti Mas Kasmin ini juga baik, saudara kita didik dan juga pengusaha, tetapi yang salah disalahkan, yang benar dibenar. Itu tugas kita untuk mendorong kerjasama kita sama penegak hukum, sama kejaksaan, sama kepolisian. Kita harus bersinergi. Apa artinya bersinergi? Sebenarnya benar, tetapi kita sebagai PLN harus berat, harus bisa strong PLN. Mas Kasmin tahu
setrum PLN itu gede Pak. Nah, strumnya itu bisa diatur ke kiri, ke kanan, lurus. Itu kita harus bisa memetakan. Perlu kami sampaikan Pak, GJL tidak ada kepentingan politik di 2024. Itu yang disampaikan oleh Ketua Umum Pak Riyanta waktu di Kalimantan kalau tidak salah. Ini saya hanya meneruskan penyampaian dari beliaunya. Tetapi kita harus jangan sampai lupa. Jangan lupa apa? Sejarah. Jangan sampai lupa sejarah bahwa kita berdiri bisa injak di sini itu dengan cara apa? Dipinterkan oleh gerakan jalan lurus. Hadirnya gerakan jalan lurus itu tidak membawa uang, tetapi kita membawa ilmu. Kalau Kang Sumadi perlu kesini, Kang Sumadi, Pak Sumadi, sedikit banyak ini kemarin tak tanya waktu di Pati, GJL hadir itu membawa apa Kang Sumadi? Sini Kang, biar jelas saya juga. GJL hadir, dibentuknya GJL itu filosofinya apa? Sini Kang, ini mohon maaf, biar jelas, nyantai. Ya, untuk apa sih sebetulnya? Kita harus tahu. Biar tidak kalau gitu. Ya. Kang Sumadi ini saya mau tanya kepada beliaunya teman kita. GJL, hadirnya GJL, dibentuknya GJL, beliaunya Pak Riyanta dan tim-timnya Pak Riyanta juga, terutama Kang Sumadi, terutama kita semua ini. Hadirnya GJL itu untuk apa sebenarnya? Filosofinya untuk apa GJL itu sebenarnya? Monggo dijawab. Baik, coba saya ingin menyampaikan tentang slogan tugas misi luhur daripada gerakan jalan lurus. Jadi gerakan jalan lurus itu slogannya adalah demikian: ketika kebenaran datang, maka kebatilan akan tumbang. Tugasku menyampaikan tentang hal yang sebenarnya sesuai dengan konstitusional dasar negara Indonesia, Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Ketika kebenaran datang, maka kebatilan akan tumbang. Kami hadir bukan berharap apa yang kami dapatkan dari Anda, tetapi kehadiranku adalah apa yang mampu kupersembahkan untuk Anda. Dituangkan dalam Maka dengan demikian, kalau bisa dituang dalam hadis juga biar GJL ini sinkron juga. Baik, bahwa apa yang mampu kupersembahkan bukan apa yang aku dapatkan, karena GJL memang berafiliasi dengan dalil khairukum khairun nasi anfa'uhum lin nas. Sebaik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Maka ketika kami datang di sini untuk memberi manfaat kepada Anda semua, apa itu? 6 masalah poin di dalam gerakan jalan lurus. 1, kami datang untuk mencerdaskan. Apa hasil ketika kita cerdas? Ketika kita cerdas adalah merubah sistem pelayanan publik agar kita mendapatkan pelayanan terbaik. Dan yang ketiga adalah pihak pelayanan publik memberikan pelayanan sesuai dengan standar operasional SOP. Kemudian yang keempat adalah membangun kultur masyarakat berani lapor. Kelima, tidak hoax, tidak fitnah. Keenam, berani bertanggung jawab. Di sini bahwa gerakan jalan lurus tidak disarankan batok, karena ini tidak bertanggung jawab. Terima kasih. Terima kasih. Kecuali amplop Mas. Terima kasih Pak. Kalau terkait dengan dalil-dalil itu Kang Sumadi hebat sekali. Makanya kalau tak sampaikan filosofi GJL itu apa sih? Saya takut salah sebetulnya.
Beliaunya menguasai medan-medan di Al-Quran dan hadis ya. Hebat. Perlu kami sampaikan terkait yang disampaikan oleh Kang Sumadi, kita harus menggunakan hati nurani. GJL itu ada 3 sebelumnya yang kita pegang. Yang pertama menurut teori saya adalah belajar ikhlas yang pertama. Belajar ikhlas itu kalau masuk di GJL itu harus ikhlas. Nah, kok bisa Pak Ali saya bilang seperti itu? Oh iya, karena kita tidak digaji oleh negara atau Pak Riyata atau siapapun. Dengan keikhlasan kita harus melangkah dengan hati nurani. Tetap semangat dengan melangkah dengan hati nurani. Jangan menebar fitnah. Kita harus melangkah sesuai dengan koridor hukum. Itu yang pertama. Itu perlu dicatat Bapak sekalian. Senior-senior saya, umur saya masih muda, masih perlu belajar banyak terkait hal apapun. Saya belajar dan belajar dari pengalaman-pengalaman yang saya lakukan. Yang kedua, kita harus notoroso. Notoroso apa artinya? Kita belajar notoroso sama rekan-rekan kita, sama sesepuh kita. Sampaikanlah dengan kebenaran, dengan santun. Jika audiensi boleh sesuai dengan undang-undang keterbukaan publik atau undang-undang di 96 di demokrasi boleh, tidak masalah. Kalau tidak salah di undang-undang di 98 kalau tidak salah Pak ya. Boleh dengan menggunakan notoroso. Notoroso apa artinya? Kita harus santun kepada sesepuh kita, kepada para kiai, pada alim ulama, para sepuh yang pintar di atas kita. Kita harus hormat. Kalau Kang Sumadi kalau unjuk rasa jangan ditiru, karena waktu unjuk rasa di Krimsus Polda dia nantang direktur khusus, itu salah dia. Karena GJL itu menggunakan notoroso, jangan power, jangan sombong. Karena apa? Kelemahan-kelemahan kita banyak. Pasti kita itu dicari kesalahan oleh pihak orang lain. Pasti kalau gerakan jalan lurus itu banyak musuhnya saja. Iya, karena apa? Di dalam lingkaran-lingkaran kita itu power-powernya banyak sekali. Tetapi gerakan jalan lurus punya ilmu, namanya ilmu notoroso. Kita damai, kita santun, kita masuk, kita selesaikan dengan musyawarah. Nah, para pihak pelapor kalau kemarin itu ada restorasi justice kalau tidak salah ya. Tetapi restorasi justice itu tidak spesialis. Kalau restorasi justice itu hanyalah sebuah perkara disidangkan di luar hukum, tetapi berkaitan dengan contoh undang-undang minerba tidak bisa. Itu ketua GJL tidak bisa dicakwangi, tidak bisa. Karena apa? Jangan sampai kita melanggar hukum. Kita koridor hukum kita hormati. Kita menggunakan notoroso. Yang terakhir ini tidak panjang lebar karena ini sudah waktunya sudah siang. Yang terakhir ini perlu saya sampaikan, sumelah pikir itu perlu kita catat. Sumelah pikir itu banyak hal perkara orang edan. Kalau memang Kasmin tidak edan dia, kalau dia GJL, apakah GJL itu bisa ketipu? Bisa. Karena apa? Belalang ceblok. Kalau Kang Sumadi, kalau Kang Kasmin tidak punya sumelah pikir, wah edan. Tapi tidak masalah. Yang penting ada 3 perkara itu. Pesan dari saya sendiri harus dipegang. Yang terakhir itu sumber pikir, pasrahkan semua perkara kita dengan Gusti Allah, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua urusan pasti ada jalan bagi orang-orang yang bertakwa. Sesuai dengan ayat kalau tidak salah Pak Kang Sumadi ini saya menyampaikan sebuah ayat Allah. Allah akan berjanji kepada hambanya kita, bagi hambanya yang bertakwa dengan takwa yang sungguh-sungguh, maka Allah akan menjamin 2 perkara. Yang pertama perkara duniawi, yang kedua perkara akhirat.
ada Al-Qur'annya itu, nanti yang tadi bisa tak sambungan. Perkara duniawi adalah harta dan istri, suami istri itu. Perkara akhirat dijamin oleh Allah orang-orang yang bertakwa sesuai dengan Al-Qur'an. Ittaqillaha haitsuma kunta wa aqbis sayhata fi hasanah. Itu yang perlu kali sampaikan. Kalau ada kekurangan saya minta maaf sebesar-besarnya. Mudah-mudahan gerakan jalan lurus ini bisa menjadi barometer ke depan. Kita harus loyalitas, tidak boleh belok kiri, belok kanan. Kita harus sesuai dengan amanah yang disampaikan Pak Riyana, amanah dari arti dari dibentuknya KJR. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tiga kali aja, satu kali aja, karena kalau 3 kali bingung. Saya sampaikan, KJR tetap semangat itu aja ya. Harus kita semangat. KJR semangat. Satu kali lagi. KJR semangat. Oke, terima kasih. Sambutan yang ketiga adalah sambutan dari Bapak Kapolres Grobogan atau yang mewakili. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk semua yang terhormat Bapak Riyana selaku Ketua Umum KJR, yang saya hormati rekan-rekan semua yang hadir dalam kegiatan ini. Sebelumnya hendak kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita masih diberi kesehatan dan keselamatan untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka pengukuhan pengurus DPC KJR. Baik Bapak Ibu semua, saya berterima kasih sekali diberi waktu dalam kesempatan ini, karena tadi ada beberapa hal yang memang dalam benak hati saya itu bagus untuk KJR ini bagus. Namanya aja gerakan jalan lurus. Tadi disampaikan juga KJR gerakan jalan lurus itu nanti oknum-oknumnya tadi disampaikan tidak boleh batok, tidak boleh minta uang. Ini bagus sekali. Saya sering mengikuti pengumuman seperti ini di lain ormas yang lain. Tapi kadang-kadang mohon maaf, ketika dikukuhkan, ketika dilantik ya seperti ini, menggebu-gebu semangat. Tapi ketika ada hal lain, nanti di luar tidak membantu polisi, malah membuat gaduh. Yang ormas yang lain bukan ini. Tadi ini sudah bagus tadi disampaikan seperti itu. Jadi semua dalam hal ini, dalam ormas-ormas yang ada, harusnya selalu membantu dan bersinergi dengan penegak hukum. Tadi ada beberapa yang disampaikan terkait dengan batok, minta uang ke pejabat-pejabat dan lain itu memang tidak perlu, tapi biasanya itu belum terjadi apa yang disampaikan tadi. Tapi dengan adanya KJR di Purwodadi Grobogan ini, saya memohon sekali kepada rekan-rekan yang dilantik tadi untuk konsekuen melaksanakan tugas apa yang disampaikan oleh Ketua Umum tadi. Jadi jangan sampai ke depan ada hal-hal yang melanggar hukum
dan ada oknum dari GCL. Ketika ada permasalahan apa, itu tidak disampaikan pada pimpinan, tidak berbiuk. Jangan membuat gaduh. Tapi disampaikan oleh Pak Ketua Umum tadi, untuk GCL tidak, bukan gerombolan, tidak boleh berbentuk, harus terorganisasi. Ketika rekan-rekan nanti di lapangan ada sesuatu hal yang mungkin miss dengan yang lain, sampaikan aja ke pimpinan secara berjenjang, dan nanti bisa diselesaikan secara damai. Jadi banyak Pak yang mungkin lihat sendiri, mungkin mendengar sendiri. Untuk saat ini gerobokan negara terkait dengan yang perbatasan Sragen, mungkin dia sendiri, saya nggak perlu sampaikan itu. Saya mohon untuk rekan-rekan dari GCL untuk selanjutnya dalam tugas, silakan apa yang dipesankan Ketua Umum tolong dicamkan betul-betul. Jadi jangan sampai nanti di luar membuat gaduh. Yang jelas harus bersinergi, harus bekerjasama dengan pihak keamanan. Ketika ada apa-apa langsung telepon Pak Ketua Umum, mau tunjuk ini gimana, di sini ada seperti ini. Jangan sampai bergerak sendiri. Nanti mungkin Pak Ketua Umum bisa telepon Pak Kapolres atau Pak Kasatgas atau Kasatgas yang lain. Jadi jangan sampai membuat keributan yang ujung-ujungnya nanti mohon maaf, kalau polisi ada masalah itu sudah tugas kami 1/4 jam. Tapi saya melihat tadi dengan sumbernya yang seperti ini, saya yakin dari rekan-rekan GCL pasti akan akan loyal dan tunduk pada Ketua Umum atas perintah-perintahnya. Jadi jangan sampai dikembangkan perintah di lapangan itu. Segala sesuatu harus melalui Ketua Umum, sampaikan ada permasalahan seperti ini dan seperti ini. Ini saya meluruskan Pak, jadi saya bukan Kapolsek Pak ya, saya Kasat Binmas mewakili Pak Kapolres. Tidak apa-apa kalau belum tahu, tidak apa-apa, saya maafkan. Jadi tadi juga sampaikan sama Kang siapa itu? Kang Sumadi. Ya, Kang Sumadi, aku bingung tadi. Barusan dia ngomong ini bercanda ya? Bercanda ya Kang? Kan? Ya, tidak apa-apa. Kang Sumadi kan baru tadi ngomong ya, ikan tidak boleh batok, tidak boleh minta uang. Begitu mau pulang pamit, jangan lupa amplopnya. Nah, ini keseleo mungkin, kan? Tetap, mungkin keseleo memang ya. Jadi kalau memang ya, kayak guyon, tadi udah ngomong bercanda. Tadi Kang Mati kan bercanda seperti itu. Ya memang itu brandnya mungkin sama Pak Ketua apa ya tadi DPW. Nah, mungkin kalau sama saya nggak berani Kang Sumadi. Pak minta amplopnya nggak berani, nggak berani Pak ya. Nah, nggak berani. Mungkin bercanda itu. Tidak berani Pak, berani tapi tak bilang. Mungkin itu aja dari saya. Saya terima kasih atas undangannya dan saya berpesan kepada rekan-rekan semua yang bergabung dalam pengurusan dan gerakan jalan lurus, selalu berkoordinasi dengan kami selaku penegak hukum, dan kalau ada apa-apa silakan. Saya juga buka waktu 24 jam. Ada apa-apa di luaran silakan informasikan ke kami. Nanti akan kami teruskan kepada Pak Kapolres. Jangan sampai di luaran nanti ada hal-hal yang gaduh melibatkan dari rekan-rekan GDL. Gitu ya, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Apabila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Atau mungkin saya sering ngomong itu saya bercanda. Jangan sampai dimasukkan hati. Itu aja. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Ya, terima kasih. Sambutan yang keempat adalah sambutan Bupati Grobogan yang dalam hal ini diwakili dari Kesbangpol Kabupaten Grobogan,
Kepada yang kami hormati Bapak Bambang Siswo, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Mas Agus, teman lama. Sebelumnya saya mohon maaf, ini bukan mewakili dari Bupati ya, karena sebetulnya yang ditunjuk ada sendiri itu Pak Asisten 1, tapi karena daripada nanti menunggu nggak ada dulur-dulurnya karena masih ada acara yang sangat panjang, sehingga saya akan jadi wakilnya dari saya dari Kesbangpol, Sekretaris Kesbangpol Kabupaten Grobogan. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, sehingga kita semua bisa berdiri di sini. Saya yakin ini adalah termasuk majelis ilmu ya Mas siapa tadi yang Mas Ustadz, karena insya Allah nanti akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum diberikan ridho, kita harus ridho dulu sama Tuhan, sama Allah. Caranya begitu. Kata nggak Mas? Nah, terus terang saya sangat bahagia sekali, saya sangat bangga sekali. Mohon maaf mungkin saya yang kurang begitu menguasai, tapi Ormas Gijel ini baru sekilas saya sangat luar biasa semangatnya. Kita beri aplaus dulu. Yang dikomandani oleh beliaunya Pak Rianta. Kayaknya Pak Rianta dulu mantan Polri Pak, sehingga jiwa nasionalismenya jangan diragukan lagi. Sukses terus Pak Rianta. Di bawah komandan panjenengan saya yakin nanti di Grobogan akan ada monitor dari provinsi juga luar biasa tadi. Ketua DPW-nya sangat luar biasa, bagus sekali. Dia dengan jelas mengatakan kita tuh ini. Memang begini Bapak-Ibu semua, salah satu ciri negara modern itu adalah semakin banyaknya ormas LSM. Namun harus ada yang tanda kutip harus ciri-ciri ormas dan LSM-nya yang bagus. Contohnya GJL harus nanti setelah ini saya tunggu kiprahnya, karena masalah kita masih sangat banyak keluhan-keluhan masyarakat. Kalau bisa nanti jangan hanya di lingkup pelayanan publik saja ya. Saya sudah sering keliling desa itu, rakyat kita sangat susah, terutama petani. Kita itu kan sebagian besar petani. Sampai saya begini kalau di desa, nah jenengan semua itu hanya mengeluh tapi nggak berani bersuara. Sampai tak kata, nah caranya gimana Pak? Buat surat tertulis kepada Dewan. Bidangnya apa? Pertanyaan. Komisi B, buat surat tertulis, nanti saya pantau biar ada audiensi. Selama ini kan masyarakat hanya diam, hanya nggak berani ngomong. Pokoknya jangan lewat jalur yang tidak pas. Demo nggak penting, itu nggak akan masuk. Harus dengan jalur yang bagus. Saya harus, makanya setiap kali saya takut itu keluar apa jadinya. Ayo, jangan ditumpahkan semuanya pada kepala desa. Kasihan. Kepala desa satu orang suruh memikirkan semua masalah, nggak mampu dia. Harus masyarakat yang peduli seperti ini. Ya nanti saya akan nanti GJL tolonglah dikembangkan saya juga. Kita pelayanan pada masyarakat di desa itu kita pantau, keluhan rakyat itu apa, kita bantu, kita bersama-sama. Masih banyak sekali. Kemudian masalah kalau terkait dengan Kesbang, mungkin sekarang kita perlu prihatin. Berarti saya begini, sebetulnya ini dari pemikiran yang radikal dan segala macam. Karena mohon maaf ya, kita semua khususnya para yang berkompeten ulama ini, dia tidak mampu menerjemahkan yang dipahami oleh seluruh rakyat bahwa perbedaan itu sesuatu yang harus, itu pasti. Itu ranahnya Tuhan, kita tidak boleh campuri. Kita hanya bisa untuk memelihara dan menghargai perbedaan. Itu pasti terjadi. Sekarang kita ambil contoh kecil. Misalkan perbedaan itu, misalkan Tuhan kita hanya bisa menciptakan jenis manusia itu 1000 atau 10.000 orang. Coba bayangkan. Setiap 10 lagi akan ketemu orang yang sama karakternya. Kan tidak mungkin.
Makanya itu perbedaan itu adalah sesuatu yang mutlak, pasti menciptakan bermiliar-miliar manusia sampai selesai pasti berbeda. Itu menunjukkan itu adalah ranahnya Allah, ranahnya Tuhan. Kita tidak boleh mencampur adukan menjadi kewenangan kita, seakan-akan kita harus memaksakan pendapat kita kepada orang lain. Nggak boleh, harus kita hargai karena beda itu pasti. Kalau nggak beda nggak indah, Pak, ya kan? Kalau nggak berbeda nggak indah. Kalau nggak berbeda, Tuhan berarti kemampuannya biasa, akhirnya bisa menciptakan jenis manusia sampai 1 juta misalkan. Nanti setiap ada 10 juta, ada 10 orang yang kembang, karakternya sama, keinginannya sama, nggak mungkin. Masa kita bangga dengan Tuhan yang seperti itu kan nggak mungkin kan? Nah, ini sudah pas. Tuhan menciptakan manusia segala macam dengan perbedaannya sampai kiamat pun akan berbeda semua. Ini menunjukkan kita berbangga dengan Allah. Nah, inilah kadang hal-hal seperti yang kurang kita sampaikan kepada masyarakat, kepada kelompok-kelompok agama, sehingga mereka sering memaksakan seakan-akan aliran saya itu paling benar. Nek saya amati, kalau saya amati itu di kita itu kalau antar agama itu justru sudah sangat bagus. Tapi mohon maaf, malah justru sama agama yang saya anut sendiri, Islam itu yang paling sampai jangankan tokoh yang di daerah, sampai pusat orang-orang yang sudah ilmunya katanya sudah masih juga setuju. Gimana sih? Ini cerita sedikit dulu. Profesor MK itu waktu mudanya kan sangat vokal ya. Setelah tua kan beda, dia juga menginduk kayak aliran yang kayak dia istri filsafat. Kenapa profesor begitu? Karena dulu bacanya baru 1 buku, setelah sekarang 1000 buku. Nah, makanya kita selalu saya dengarkan kepada teman-teman di manapun, di agama apapun, marilah kita lanjut negara kita yang berbeda ini menjadi suatu kesatuan yang indah dan luar biasa. Saling menghargai perbedaan itu untuk kita hargai dan kita sampingkan, bukan harus kita beda-bedakan. Kayak lagunya apa itu yang baru viral kemarin, banding-bandingki ya. Itu teman-teman semua, terus terang saya ulangi lagi, saya baru sekejap kenal karena perlu juga diundang ini. Luar biasa semangatnya, baik dari Pak Trianta selaku komandan di pusat, Mas yang dari ketua DPW juga ngomongnya enak dan terlihat sing salah sebenarnya benar. Salut di apa mana ditambah lagi tidak boleh memenantang. Wah, luar biasa. Baru kali ini saya dengar alasan seperti itu, ormas yang Pak Duri seperti itu. Kita beri aplaus lagi, suka luar biasa. Tapi ya itu, kita tunggu actionnya. Nanti bisa di sini dengan ke Spanyol, biar kita ada SKTL kita terbitkan, sehingga nanti kalau ada sesuatu kegiatan yang buat tapi kita menjadikan bisa mengajukan, kita punya yang namanya hibah untuk ormas LSM ada. Jadi harus kita lengkapi. Mas Ketua DBC ini kan kayak teman saya juga, karena waktu anak beliau di SD Alfredos ya Mas. Nah, salam untuk putranya, sama-sama di Alfredos anaknya dulu. Yaitu teman-teman kecil semua, saya tunggu kiprahnya dan saya tunggu partisipasinya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Grobogan. Kita adalah warga pertanian, sehingga mungkin ada ide-ide apa yang harus kita kembangkan. Saya itu sebetulnya ingin punya prinsip begini, namun jauh Pak ya lagi. Petani kalau selalu jual gabah nggak akan naik, tak jamin. Karena apa? Dia pasti akan dibateni lagi oleh yang namanya pengusaha di atasnya. Saya pengennya ada percontohan
petani bisa menjual, kata Pak Presiden dulu saya ingat, tak 2 tahun lalu Pak Jokowi sudah bilang, petani harus menjual beras kemasan. Tapi kalau tidak dibina oleh Pemda, ya nggak bakal bisa. Nah mungkin ini kan ada beliau Pak Rianta yang di Komisi 2, sehingga mungkin ada sedikit-sedikit bocoran anggaran untuk rakyat sini Pak, kita bisa mengembangkan percontohan mungkin satu kecamatan atau satu desa yang atau beberapa gabungan desa yang petani itu bisa membuat beras kemasan. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian yang keempat adalah ikut serta menjaga ketertiban dunia. Ini titik. Jadi tugas penyelenggara negara yang tadi di pembukaan. Jadi yang menjadi pemimpin Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 45. Jadi oleh karena itu Gerakan Jalan Lurus harus bertindak secara konstitusional. Nah, kalau berbicara persoalan-persoalan apapun di GJ itu kudangi. Saya sebagai ketua umum, saya pernah rekoso. Kami ajukan itu rekomendasi dari kementerian sudah terbit. Ini fakta, alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi Pak, sehingga kami sudah tidak ada hambatan, kita segera bisa running untuk bisa berproses. Mudah-mudahan itu bisa nanti bermanfaat untuk masyarakat Grobogan. Setidaknya kami bisa membuka lapangan kerja Pak. Amin. Untuk masyarakat. Itu yang kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sekretaris dan Pak Kapolres, ini bukti. Kami tidak hanya ngecap BCL itu pakai cerdas-cerdas. Kalau berbicara sistem regulasi nasional, ya cerdas, apalagi ketua umumnya sekarang di Komisi 2, cerdas. Itu saya ingat betul. Waktu itu Dirjen Pengendalian Lahan saya undang di kantor saya, di kantor GCL, beliau tak undang. Jamin seminggu harusnya clear, tapi mungkin karena proses waktu administrasi macam-macam ini hampir sudah clear. Dan apa yang dilakukan oleh Gerakan Jalan Lurus ini ada kemanfaatan untuk nasional. Jadi ada kemanfaatan untuk nasional. Ini dikeploki sana ya. Bukan ini guyon gitu kan. Guyon ini bukti. Jadi di seluruh Indonesia yang berkaitan dengan LSD itu bingung kabeh. Bahkan ada yang sudah tahunan, 2 tahunan nggak clear. Tapi dengan kerja santai, kerja santainya itu GCL kerjanya normatif, tidak usah melanggar hukum. Cukup menteri diundang di RDP. Apa yang saya sampaikan ini, tolong bisa dibuka di jejak digital saya. Di TV Parlemen pasti muncul apa kata-kata saya ketika RDP itu. Ini bukti. Jadi saya tidak hanya ngerecoki pemerintah bukan, tapi juga kalau berbicara DJL itu demit ora wedi. Kita demit setan jin ora wedi, wong setan manusia itu ora wedi. Kemudian mana Mas Tomo mana? Pak Tomo dari Ngarap-Arap. Mas Sulaiman dari ini. Mas Tomo, ini, wes ngomong dewe. Tapi ini dicopot tak? Ben kita ganteng, ya. Atusnya ya rapopo, ini ngomong tani. Nah, wes ben ngomong. Kok kurang banter ini? Wes nganggo ikinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki pengalaman kula ndamel sertifikat pemecahan tanah. Itu asal bantuan saking Bapak Rianto.
biara itu kagok itu enak problem cuma yang kan ini yang asal bantuan saking Pak Dianto dibantu ini alhamdulillah ini sampun clear nembe kantun medalipun ini saking Pak Kira-kira tahun terus nembe yang saluran saat ini enten kali tahun 2 tahun cukup ketemu salaman sih ini bukti apa yang dilakukan gerakan jalan lurus. Kemudian ada lagi mungkin Baitowi tidak tak kabari. Mas Baitowi itu orang Ngaringan, orang Delo, kebetulan kerja di Jakarta.